Pasar Gede dibangun pada tahun 1927 oleh arsitek Belanda, yaitu Thomas Carsten, atas prakarsa dari Sri Mangkunegoro VII. Tak jauh dari Pasar Gede, berdiri rumah-rumah ibadah dari berbagai keyakinan, seperti Kelenteng Tinkokse, Masjid Al-Wusta, dan gereja di sekitarnya yang menjadi saksi harmoni lintas agama dan budaya yang terjalin sejak masa kemerdekaan. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Gabriel dari SMA Warga Surakarta. Jadi di sini kami sudah berada di Kelenteng Tinkokse, di mana di sini kami semua akan mempelajari tentang akulturasi kebudayaan Jawa dan juga Tionghoa. Saya bernama Sumantri Danawaluya, selaku Ketua Yayasan Kelenteng Tinkokse. Mengenai Pasar Gede itu dibangun pada tahun, ada 3 versi ya. Yang pertama mengatakan bahwa Pasar Gede dibangun tahun 1918, selesai 1923. Itu versi pertama. Versi kedua dibangun pada tahun 1927, selesai tahun 1931. Versi ketiga dibangun tahun 1031, selesai tahun 1933. Kalau saya ditanya, Pak, yang kira-kira yang valid itu yang mana? Kalau saya mengatakan yang valid yang kedua tadi, yang dibangun pada tahun 1927, selesai tahun 1930. Pasar Gede itu sebenarnya nama resmi dari Pasar Gede itu adalah Pasar Harjonagoro. Tanah yang sekarang berdiri yang namanya Pasar Harjonagoro atau Pasar Gede itu sebenarnya adalah tanah milik ayah dari Go Tixwan tersebut atau Harjonagoro. Tahun sekitar 1953 pasar itu diberi gelar Pasar Harjonagoro oleh Presiden Soekarno. Kalau merujuk dari pembangunan Pasar Gede itu jauh sekali dengan pembangunan Kelenteng Tinkokse ini. Kelenteng Tinkokse ini dibangun tahun 1745, padahal Pasar Gede itu 1927. Tanah ini yang dibangun kelenteng itu atas pemberian dari Susuhunan Pakubuwono II. 1745 ketika diberi, kemudian kita bangun. Antar orang Jawa dan orang Tionghoa di akar rumput baik-baik saja. Buktinya ketika di Pasar Gede zaman dahulu ya, dari semenjak dibangun sampai 98 atau sampai sekarang, di dalam Pasar Gede itu ada pedagang Tionghoa dan pedagang Jawa, dan itu tidak pernah ada masalah. Akulturisasi di pasar itu sebenarnya sudah terjadi semenjak sebelum ada kemerdekaan di Indonesia. Adik tahu nggak yang disebut bakso? Bakso itu sebenarnya dari kata-kata bak itu babi, so itu bulat-bulat. Jadi daging babi yang dicincang kemudian dibentuk bulat-bulat. Orang Jawa yang biasanya beragama mayoritas Islam, bakso itu bahannya dirubah dari daging sapi atau ayam, tapi namanya tetap bakso, cuman belakangnya bakso sapi, atau kadang-kadang ya cuman tulisannya bakso. Di kota Solo, pemain liong dan barongsai 90% itu orang-orang Jawa sekarang ini.
Itu secara tidak langsung juga yang disebut akulturisasi secara alamiah tahun 2006. Nanti lahirlah yang disebut Grebek Sudiro. Itu juga merupakan akulturisasi antara orang Tionghoa dan orang Jawa. Karena sejatinya Grebek Sudiro itu memperingati hari tahun baru Imlek. Nah, untuk pesan-pesan anak muda, kalau melihat sejarah ini, kemudian saya bisa mengatakan bahwa sekarang ini tidak ada relevansinya lagi membedakan antara suku, ya, antara bangsa. Dari Pasar Gede, kita belajar bahwa keberagaman adalah harmoni yang membentuk identitas Solo. Tempat tradisi, ekonomi, dan kemajuan berpadu, menghidupkan kota Solo dari masa ke masa. Halo teman-teman semuanya, sudah selesai perjalanan kita di Kelenteng Tinkok sini. Sekarang di sini kami bisa belajar bersama-sama kenapa kedua kebudayaan itu bisa bersatu tanpa harus meninggalkan kebudayaan aslinya. And that's all. See you guys.